Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Rohman dari Alfa Propertindo. Di kesempatan kali ini, Bapak, Ibu, Om, Tante, saya akan membahas tentang tips membeli rumah KPR bersubsidi. Jadi jangan di skip video ini, tonton sampai dengan selesai supaya Bapak, Ibu, Om, Tante semua tidak gagal paham ya. Dan buat Bapak, Ibu, Om, Tante yang baru menemukan channel ini, silahkan bantu support dengan cara klik tombol subscribe dan aktifkan logo loncengnya supaya Bapak, Ibu, Om, Tante tidak ketinggalan untuk update terbaru dari channel Alfa Propertindo. Baik Bapak, Ibu, Om, Tante, kita tahu bahwa tempat tinggal itu merupakan salah satu kebutuhan primer selain pakaian tentunya ya, selain makanan, selain pendidikan dan kesehatan. Setiap keluarga memerlukan rumah itu sebagai tempat berlindung untuk mengorganisasi kegiatan rumah tangga hingga sebagai aset. Tetapi tidak semua orang itu beruntung dapat membeli hunian yang mereka inginkan. Nah, dalam beberapa keadaan, sebagian orang hanya memiliki opsi membeli rumah dengan cara subsidi. Nah, rumah subsidi itu merupakan rumah yang sangat sederhana, yang dijual dengan harga yang relatif murah dan dapat dimiliki dengan KPR berbunga flat. Biasanya seperti itu ya. Rumah ini memiliki bunga yang tetap lantaran apa coba? Pemerintah telah menanggungnya melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Nah, tips dari Alfa Propertindo untuk membeli rumah bersubsidi, tentunya kita tahu bahwa rumah subsidi itu memiliki harga yang relatif murah daripada rumah komersial pada umumnya. Tetapi selain melihat harganya, Bapak, Ibu, Om, Tante patut memperhatikan beberapa hal sebelum membeli rumah tersebut. Dengan harga yang murah, tentu Bapak, Ibu, Om, Tante harus jeli melihat beberapa poin-poin supaya Bapak, Ibu, Om, Tante semua tidak menyesal di kemudian hari. Nah, lantas apa saja yang sebaiknya Bapak, Ibu, Om, Tante semua ketahui ketika akan membeli rumah bersubsidi? Yang pertama, brosur itu merupakan media promosi. Jadi jangan mentah-mentah untuk mempercayai dari brosur tersebut. Di brosur, setiap produk yang ditawarkan itu akan dibuat semenarik mungkin, bahkan kadang-kadang ya agak dilebih-lebihkan ya, agak lebay bahasanya. Sebagai pembeli yang cerdas, tentunya Bapak, Ibu, Om, Tante semua ada baiknya Bapak, Ibu tidak mempercayainya secara ya mentah-mentah saja gitu. Tetapi Bapak, Ibu bisa mulai mengunjungi lokasi atau komplek agar bisa melihat secara langsung. Nah, dari tempat tersebut Bapak, Ibu bisa memiliki sedikit gambaran mengenai kualitas dari hunian tersebut. Kemudian Bapak, Ibu, Om, Tante juga bisa memperhatikan kemudahan aksesnya, mulai dari kondisi bangunan atau fasilitas di sekitar rumah tersebut. Poin kedua, kondisi fisik bangunan. Ya, karena harganya murah, rumah subsidi itu biasanya memiliki luas sekitar 36 meter persegi dan luas tanah 60 sampai 72 meter persegi. Luas tersebut itu merupakan instruksi pemerintah yang diterapkan di seluruh rumah subsidi di Indonesia. Rumah subsidi umumnya memiliki 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi. Nah, alih-alih memanfaatkan brosur, Bapak, Ibu bisa mendatangi langsung rumah yang Bapak, Ibu inginkan untuk mengeceknya, seperti ya kualitas materialnya, kondisi lantainya, dinding, beserta langit-langitnya. Kalau Bapak, Ibu mendapati cacat, ya Bapak, Ibu bisa mengklaim garansi ke developer atau ke pengembangnya. Jika membeli dengan sistem inden, ya ada baiknya Bapak, Ibu harus rutin memantau agar sesuai dengan yang Bapak, Ibu inginkan. Dengan begitu,
Jika ada sesuatu yang tidak sesuai, Bapak Ibu bisa langsung mengetahuinya. Poin ketiga, dekat dengan tempat beraktivitas. Poin ini itu bisa Bapak Ibu abaikan kalau tidak ada masalah dengan jarak. Tetapi bisa menjadi sangat penting kalau Bapak Ibu tidak senang dengan jarak yang jauh. Nah, jarak rumah dan kantor yang dekat biasanya membuat Bapak Ibu itu lebih hemat waktu, uang, dan perjalanan tentunya. Selain itu, Bapak Ibu juga bisa terhindar dari stres lantaran terjebak macet. Nah, ini biasanya kalau lokasi rumahnya berada di pusat perkotaan. Jadi perhatikan betul tempat beraktivitas, dekat dengan tempat beraktivitas. Poin yang keempat, pertimbangkan kemudahan aksesnya. Rumah yang baik itu selain layak huni, sebaiknya memiliki akses yang mudah Bapak Ibu. Misalnya, dekat dengan rumah sakit, sekolah, atau pusat perbelanjaan. Kalau Bapak Ibu juga dapat mempertimbangkan ketersediaan angkutan umum di lokasi tersebut, itu jauh lebih baik ya. Yang tidak kalah penting, sebagai calon pembeli, Bapak Ibu juga bisa mengira-ngira apakah rumah di lokasi itu rawan banjir, apakah rawan longsor, dan bencana lainnya lah. Jika iya, berarti ya Bapak Ibu bisa menghapusnya dari daftar list yang rumah akan dibeli sama Bapak Ibu semua. Poin kelima, kondisi air ini sangat penting. Jadi poin kelima ini ada di poin kondisi air. Rumah subsidi itu tidak langsung mendapat aliran air dan listrik setelah rumah itu terbangun atau selesai. Nah, tugasnya Bapak Ibu adalah memastikan ke pengembang atau ke developernya menyediakan fasilitas tersebut tidak, supaya setelah Bapak Ibu tinggali rumah tersebut itu tidak sulit mendapatkan air. Poin keenam, jangan lupakan sistem pembuangan. Nah, sanitasi merupakan salah satu poin penting dalam sebuah rumah. Pastikan septic tank dibuat minimal 1,5 meter ke bangunan. Sementara yang lainnya seperti misalnya jarak dari sumur, pompa air bersih ya, pompa air bersih minimal itu 10 meter. Sebab bakteri yang terdapat di septic tank itu begitu cukup membahayakan jika bocor ke air di perumahan. Poin yang ketujuh, hanya untuk rumah pertama. Maksudnya gimana? Rumah subsidi itu diperuntukkan untuk masyarakat pada umumnya yang berpenghasilan rendah dan sama sekali belum pernah memiliki rumah. Maka Bapak Ibu tidak boleh membelinya jika pernah memiliki rumah sebelumnya. Poin yang ke-8, cari tahu histori developer. Ini sangat penting Bapak Ibu. Rumah subsidi berdiri di banyak daerah di Indonesia. Kita tahu itu. Misalnya di Sleman ada, di Bantul ada, di Kulon Progo ada, di kota Yogyakarta sendiri juga ada. Dengan begitu, pemerintah melibatkan banyak pengembang agar jumlah kebutuhannya itu dapat tercapai. Nah, pengembang yang pemerintahnya itu percaya telah melalui banyak proses, ya Bapak Ibu tetap harus mencari tahu seluk-beluknya. Tentu saja Bapak Ibu ingin bertemu pengembang yang memiliki track record yang baik, itu jauh lebih oke ketimbang Bapak Ibu tidak tahu sama sekali dengan si pengembang atau developernya. Nah, itu dia Bapak Ibu 8 tips membeli rumah KPR bersubsidi yang bisa Bapak Ibu jadikan sebagai pedoman, sebagai poin-poin untuk memastikan supaya setelah membeli rumah KPR subsidi, Bapak Ibu tidak menyesal di kemudian hari. Semoga bermanfaat video kali ini dan ditunggu next video. See you next time and bye-bye.